mengucap syukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Kami ada sesuatu yang sangat tinggi, itu semua karena anugerah pertolongan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan jam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, yang bergilang bagi nama Tuhan, kita sama-sama nyanyikan pujian kita. Di sini senang, di sana senang. Terima kasih Bapak karena Kau telah menyertai kami sampai pada pagi hari ini tanpa kurang satu apapun Bapak. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wow, puji Tuhan. Hari ini Kevi senang sekali karena Kevi percaya adik-adik semua yang ada di rumah masing-masing dalam keadaan baik-baik
saja dan semua sehat-sehat saja. Wah, liburannya masih ada 1 minggu lagi ya. Semua sambil liburan, sambil persiapan untuk masuk ke kelas yang baru. Nah, adik-adik sekolah minggu, pagi hari ini Kevi mau bercerita. Kalau minggu kemarin Kevi bercerita bagaimana Filipus yang penuh dengan Roh Kudus itu dipakai untuk jadi saksi. Maka minggu ini Kevi mau bercerita tentang Paulus dan Silas yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, kalau Kevi cerita tentang Paulus waktu itu ketika dia bernama Saulus dan akhirnya dia bertobat mengganti nama menjadi Paulus, dia menjadi orang yang begitu bersemangat dan bergiat untuk menceritakan tentang siapa Yesus atau bersaksi tentang Yesus kepada banyak orang. Kali ini Paulus nggak sendiri, dia ditemani dengan temannya yang bernama Silas. Nah, waktu mereka pergi ke satu kota yang namanya kota Filipi, di sana Paulus dan Silas mulai memberitakan Injil tentang siapa itu Yesus dan membuat banyak sekali orang percaya dan diselamatkan. Ketika orang-orang mulai percaya dan percaya sama Tuhan Yesus, akhirnya ada beberapa orang yang gak senang sama Paulus dan Silas. Mereka memberitahukan itu kepada pejabat-pejabat kota dan pembesar-pembesar, dan akhirnya Paulus dan Silas itu pun ditangkap. Adik-adik, karena Injil, karena mereka menceritakan tentang siapa itu Yesus, lalu mereka ditangkap. Di dalam penjara itu mereka disiksa, mereka dipukuli, lalu mereka dimasukkan ke dalam penjara dan menyuruh kepala penjara untuk menjaga mereka dengan baik. Wah, dalam keadaan luka dan tubuh yang luka karena dipukul, Paulus dan Silas itu dirantai dan diikat di penjara yang bagian kedua yang dalam sekali. Nah, waktu itu adik-adik tahu ketika malam hari Paulus dan Silas itu di dalam penjara, mereka bukannya sedih, bukannya marah, Tuhan, kan kami menceritakan tentang Engkau, kenapa sekarang kami masuk ke dalam penjara? Bukan seperti itu adik-adik. Tapi waktu Paulus dan Silas ada dalam penjara, yang mereka lakukan adalah mereka berdua memuji Tuhan dan berdoa bersama-sama. Dan ketika mereka memuji Tuhan serta berdoa, sesuatu terjadi. Adik-adik tahu apa yang terjadi? Adalah tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang sangat besar. Pintu-pintu penjara itu menjadi goyang dan tiba-tiba terbuka. Wah, ketika pintu-pintu penjara itu terbuka, Paulus dan Silas akhirnya bisa keluar. Tapi mereka nggak kabur. Kepala penjara yang mengetahui bahwa pintu penjara itu terbuka, dia sangat ketakutan. Wah, kalau penjahat-penjahat itu kabur bagaimana? Lalu kepala penjara itu mengambil pedangnya, dikeluarkan dari sarungnya, dia mau bunuh diri karena pikir kepala penjara semua tahanan-tahanan itu sudah kabur. Ternyata Paulus bilang, jangan, kami nggak kabur, kami semua ada di sini. Lalu kepala penjara kaget sekali. Kepala penjara tahulah kalau ternyata Paulus dan Silas ini sebenarnya bukan orang jahat, tapi karena banyak orang iri dan dengki kepada mereka, maka memasukkan mereka ke dalam penjara. Lalu kepala penjara itu bertanya sama Paulus dan Silas, apa yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh selamat? Paulus pun akhirnya bersaksi tentang Tuhan Yesus. Maka kepala penjara dan seisi keluarganya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Walaupun saat itu situasinya Paulus harus melewati siksaan, dimasukkan ke dalam penjara, tapi lewat itu kepala penjara dan seluruh keluarganya menerima Tuhan Yesus. Wah, hebat ya adik-adik. Di masa-masa seperti itu, yang Paulus dan Silas lakukan adalah mereka memuji Tuhan dan mereka berdoa. Nah, adik-adik sekolah minggu semuanya, Kevi mau kasih 2 hal buat kamu semua ketika kamu sedih atau ketika ada satu situasi yang gak menyenangkan bagimu. Kalau waktu itu Paulus dan Silas, situasi yang gak menyenangkan adalah karena Injil mereka masuk ke dalam penjara,
mereka disiksa, dan mereka diikat atau dirantai. Apapun situasi yang nanti kamu alami, lakukanlah juga seperti Paulus dan Silas. Yang pertama, ketika kamu sedih atau ketika kamu dalam situasi yang gak menyenangkan, mulailah memuji Tuhan. Seperti yang Paulus dan Silas lakukan ketika mereka dalam keadaan yang sangat menderita, mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Mereka bersyukur kepada Tuhan. Nah, ketika kamu sedih, memuji Tuhanlah dan bersyukurlah. Kevi percaya ketika adik-adik bersyukur, di situ hati adik-adik pasti akan senang. Waktu nilaimu jelek, atau waktu mama papa sedang bertengkar di rumah, atau waktu di sekolah teman-temanmu bertengkar dengan kamu, daripada kamu membalas, daripada kamu nangis, daripada kamu kesel, lebih baik mulailah dengan memuji Tuhan. Nyanyikan lagu-lagu sekolah minggu yang kamu ingat lalu kamu memuji Tuhan, atau mulailah dengan bersyukur kepada Tuhan, naikkan pujian kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik. Dengan begitu hati adik-adik pasti akan menjadi tenang kembali dan sukacita lagi. Yang kedua, ketika kamu dalam situasi yang sulit atau ketika kamu sedih, lakukanlah seperti yang Paulus dan Silas lakukan, yaitu mereka berdoa. Wah, Kevi pernah bahas ya, doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Kamu boleh bercerita apapun sama Tuhan tentang kesedihanmu hari ini atau apapun yang kamu alami hari ini. Ketika kamu bercerita kepada Tuhan Yesus, Tuhan kita yang di surga itu pasti mendengar setiap kita. Dan Kevi percaya si Tuhan Yesus akan memberikan kita kekuatan, semangat, sukacita, bahkan jalan keluar ketika kamu dalam masalah atau sedang sedih. Nah, sudah mengerti ya adik-adik ya, seperti apa yang Paulus dan Silas lakukan ketika mereka menceritakan tentang Yesus. Paulus dan Silas yang penuh Roh Kudus itu, mereka tetap bersukacita dan mereka tetap berdoa. Nah adik-adik, minggu depan kita akan ketemu lagi dalam firman Tuhan selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Shalom. Kita berdoa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik setelah minggu yang ada di rumah, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan berjumpa kembali di ibadah dan video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.